全体金师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. 感恩上人ya, 感恩师兄师姐们dan juga 感恩kepada Sylvia师姐ya. Sebelum kita mulai dengan intisari hari ini, kita sama-sama berdoa dengan ketulusan agar semua makhluk terlepas dari semua penderitaan. Kangen, silakan host. Amitofo, kangen host.
的心面上的诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersuci Tuhan, bebas dari segala macam harus, kemudian terbebas dari bencana. Kalian sesiong sejaman semuanya. Hari ini Puspa ada didampingi oleh Happy Seje. Happy Seje sudah ada di tempat. Kalian? 早安，师姐，早安， 早上好, Seje Happy. Belum buka ini aja, video. Ini pakai laptop anak yang kecil, cuman dia kameranya udah kebuka, cuman gambarnya masih gambar kartun ini, Cie. Oke, Kangen, Amitofo, baik Seje. Kangen ya, sesiong sejaman semuanya ya. Kita sangat kangen kepada guru kita ya, di mana selalu memberi air Dharma kepada kita ya. Kita tahu Dharma adalah air yang dapat mensucikan kekotoran batin kita. Mungkin dari sesiong sejaman juga selama beberapa waktu ini kita selalu mendengarkan ceramah sanubari teduh Dharma bagaikan air ya. Karena ini dapat mensucikan kita punya batin yang kotor ya. Mungkin dari sesiong sejaman semuanya sudah dapat ya. Nanti kita akan sama-sama sharing bersama supaya semuanya merasakan bahwa apa yang selama ini kita dengar ternyata Dharma itu dapat membuat kita lebih bersih. Sesiong sejaman kita mulai dengan intisari hari ini ya. Sanubari teduh Dharma bagaikan air ini di episode 031. Murninya 6 indera dikala 3 rintangan lenyap. Oke, next host Kangen. Untuk yang pertama, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangunkan bumi yang terintangan lenyap. Ya. Yang pertama, pelatihan batin berarti pikiran ini harus dijaga dengan baik. Ya, sebentar ya, Song Sejaman ya, ini kayaknya agak kecil nih. Oke. Yang pertama, pelatihan batin berarti pikiran ini harus dijaga dengan baik. Sering kita bersihkan dan tata dengan baik agar noda batin tidak sering muncul. Dengan adanya kegelapan batin, maka setiap perbuatan akan menghasilkan karma. Kekuatan karma pasti mengundang buah karma. Karma yang kita ciptakan ada yang baik dan ada yang buruk. Karma buruk yang menghalangi kita untuk terlahir di alam manusia atau dewa disebut kejahatan penghalang kelahiran di alam manusia dan dewa. Sekali jatuh dari alam manusia butuh puluhan ribu kalpa untuk kembali. Perbuatan bajik meski merupakan hal yang baik juga bisa menjadi penghalang sebab setelah melakukannya kesombongan dari segi harta, tenaga, dan potensi tak mau melakukan kebajikan kecil dan hanya mau melakukan kebajikan besar. Ia berpikir bahwa perbuatan bajik yang besar akan mendatangkan reputasi dan keuntungan. Ini adalah penghalang dalam pelatihan diri. Saat berdana tanpa pamrih atau tanpa melekat pada aspek pemberi dana, penerima dana, dan dana itu sendiri, inilah yang disebut memahami kekosongan 3 aspek dana. Mungkin sesiong sejaman yang pertama, kita juga tadi malam juga ada dengar ya dari sharing sesiong-sesiong kita semua ya dan seje ya. Sebenarnya kita harus memahami juga ya. Memang Puspa juga merenung ini. Kadang-kadang kita kalau sudah dengar Dharma ini akan direnung kembali. Bahwa selama kita sebelum mendengarkan Dharma, kita semuanya sangat arogan ya. Penuh dengan noda batin.
penuh dengan kita punya keegoan, arogan kita tidak tahu ya, banyak sekali ya emosi-emosi yang tidak stabil. Kita bilang 5 noda batin itu sangat-sangat kuat di dalam kita punya batin ya, dalam diri kita ya. Tapi setelah kita mendengarkan Dharma, kita memahami bahwa adanya hukum dari sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat, apa yang kita lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan akan menghasilkan results. Teman juga tahu ya, karena kita bilang di dalam 6 indera ini sangat penting. Kenapa kita selalu diingatkan harus selalu berkesadaran? Karena kalau tidak, itu akan menimbulkan karma-karma yang baik dan tidak baik. Kalau menimbulkan karma yang baik, ada satu hal juga bisa menimbulkan kesombongan kita, karena kita merasa ya saya sudah banyak berbuat hal yang baik loh, masih diingat terus nih saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Itulah yang akan membuat kita menjadi sulit ya untuk terbebas dari rintangan ini ya. Tapi di sini kita diingatkan kembali bahwa pelatihan diri kita harus benar-benar dalam berkesadaran memahami Buddha Dharma, bahwa Dharma ini bagaikan air bisa membuat kita untuk benar-benar melatih diri kita mengikis semua noda batin yang ada di dalam diri kita. Makanya Puspa bilang Dharma ini sangat menakjubkan. Mungkin seseorang bisa merasakan sendiri ya. Awalnya belum kita masuk ke pintu Dharma, kita semuanya arogan. Tapi setelah kita masuk ke pintu Dharma, memahami Dharma ini ya. Makanya kadang-kadang kita dengar yang seperti Master selalu bilang ya, Dharma yang diberikan oleh Sang Buddha itu seperti obat ya, sejemen. Obat ini kalau kita minum, benar-benar kita minum, akan kita kondisinya benar kita minum ya, bukan hanya kita mengambil tapi tidak kita minum. Sangat menakjubkan. Inilah kenapa kita bilang Dharma ini bagaikan air yang dapat menyucikan kita punya kekotoran batin ya, mengikis hal-hal yang tidak baik kita. Dari kita sendiri bisa merasakan bahwa tabiat-tabiat buruk kita yang biasanya yang sulit untuk kita hilangkan, tapi begitu kita mendengarkan Dharma, kita mempraktekkan dan kita ada di lingkungan yang benar-benar yang bisa bersama-sama untuk mengikis hal yang tidak baik ini, kita merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Sejemen, kalau nanti sharing boleh sharing. Selama ini tabiat kita yang mana ini yang selalu sangat melekat di dalam diri kita, susah dihilangkan ya. Tapi begitu kita mendengarkan Dharma Master, kita selalu dalam berkesadaran melakukan hal-hal yang baik, dan kita juga bagaimana menjalin jodoh yang baik. Itu yang kita dapat kita sharing kepada sesama saudara sedharma, karena kita sama-sama lagi belajar, sehingga saudara sedharma kita dan kita semuanya akan mendapatkan sesuatu, oh ya benar ya, ternyata selama ini Dharma yang saya dengar dapat saya pergunakan untuk membersihkan hal. Next dulu Kan En, kita akan silakan dengan Happy Seje. Silakan Happy Seje, Kan En. Tofo, host silakan. Amitofo, Sesiung Sece, Kan-en Sangren, Kan-en semua kepada tim Sinpas yang hari ini. Baiklah, saya akan memulai intisari yang kedua. Intisari Sinpasyang Dharma bagaikan air episode 31. Intisari kedua. Kebajikan tidak dibedakan besar atau kecilnya. Meski hanya sepatah kata atau satu tindakan kecil, hal-hal itu mungkin saja adalah kebajikan besar, sejauh kita tidak membeda-bedakannya. Jika saat berbuat kebajikan kita terlalu melekat, perhitungan dan bersikap diskriminatif, sehingga menghambat pelatihan diri sesuai ajaran Buddha, maka inilah yang disebut kebajikan yang menghalangi jalan pembebasan. Penghalang selanjutnya adalah kondisi tak tergoyahkan. Kondisi tak tergoyahkan adalah kondisi batin yang tak terpengaruh oleh hal baik ataupun buruk. Ini pun dapat menghambat jalan bodhi. Jika berlatih dalam ajaran Buddha hingga tahap tak tergoyahkan, sehingga kehilangan welas asih terhadap semua makhluk, maka inilah yang disebut kondisi tak tergoyahkan menghalangi jalan bodhi. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus mengembangkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Kita harus meneladani semangat Buddha dan Bodhisattva.
tidak tega melihat makhluk lain menderita, merasa senasib sependeritaan dengan mereka, inilah yang disebut jalan tengah. Nah, sejauh saja di intisari yang kedua ini, Heavy juga dapat merasakan apa yang dimaksudkan oleh Master hari ini. Bahwa dalam kita melakukan kebajikan di tiap detik kehidupan kita, hendaknya kita sadar ya sesungguhnya saja, sadar dalam berkata-kata, berperilaku, di mana kebajikan timbul dari kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya saat kita berkata halus, jujur, sopan, pasti kebajikan yang baik yang akan kita terima melalui ucapan. Tetapi kadang-kadang kita tanpa sengaja dan tanpa kita sadari bahwa orang lain, apa yang kita ucapkan tadi terdengar agak kasar, maka menimbulkan karma buruk terhadap orang lain. Sesungguhnya dalam pelatihan diri, setiap hari hendaknya kita tidak pernah memperhitungkan dan berpikir negatif terhadap satu hal. Misalnya kita sedang diberi berkah, dan kemudian berkah itu kita bagikan kepada orang lain. Nah, kadang di sini kita sebagai manusia awam itu dapat berpikiran negatif. Dalam pikiran kita selalu kita merasa apakah orang ini dapat menyelesaikan tugas yang kita berikan dan apa untungnya sih untuk diri kita sendiri. Nah, di sini sesungguhnya noda batin dapat menghambat pelatihan diri kita melalui pikiran dan ucapan. Master juga berkata sesungguhnya dalam pelatihan diri secara ajaran Buddha adalah kondisi tak tergoyahkan. Di sini yang saya terima maksudnya adalah kondisi batin yang tidak terpengaruhi hal baik atau buruk. Misalnya kita mendapatkan sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentu saja sebagai manusia kita merasa puas, senang, bahkan terlalu senang meluap-luap. Dan dapat menimbulkan nada batin yaitu kemelekatan terhadap apa yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, Buddha juga menghendaki kita semua berlatih 4 kebenaran mulia, yaitu memurnikan batin setiap hari, menumbuhkan kebijaksanaan, melatih diri, menyimpan dharma ke dalam hati, mengembangkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Inilah yang disebut jalan tengah ya sesungguhnya. Nah, begitu intisari yang kedua yang dapat Heavy rasakan Seceh Puspa. Untuk intisari selanjutnya kita kembalikan ke Seceh Puspa. Kan'an Amitabha. Uji Heavy ya. Kejahatan menghalangi kelahiran di alam manusia dan dewa. Kebajikan dapat menghambat jalan pembebasan. Kondisi tak tergoyahkan menghalangi jalan bodi. Inilah 3 faktor penghalang jalan mulia. Mungkin dari Seong Sejemen tadi malam sudah dengar kita punya Seong Sejemen sharing ya mengenai ya mau lahir sebagai manusia itu memang sulit ya. Apalagi kita dapat berjodoh dengan Buddha Dharma juga sangat sulit. Karena Puspa juga kemarin ada dengar ya, mereka yang pulang warga Taiwan di Hualien aja banyak yang masih tidak tahu Tzu. Nah inilah kita bilang sudah ada di dalam kota Buddha, tapi mereka tidak mengenal Buddha. Inilah Sesong Sejemen, kita penuh berkah ya. Kita jauh dari Hualien, jauh dari guru kita, tapi kita berjodoh dengan master ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita bilang berkah untuk kita semuanya ya. Seperti kita bilang bisa terlahir di alam manusia, alam dewa, 6 alam ya. Kita bilang 6 alam ini ya semuanya karena dari perbuatan kita ya Sesong Sejemen. Memang tidak mudah ya. Kita akan next dulu, kita lihat kita punya intisari yang ketiga dulu. Oke, next. Host Kan'en. Para Buddha dan Bodhisattva mengetahui bahwa semua makhluk memiliki banyak kekurangan. Karena itu, mereka menggunakan metode terampil berdasarkan kapasitas masing-masing makhluk. Bodhisattva mengajarkan sesuai sifat dan kemampuan pendengar, bagai memberikan obat sesuai jenis penyakitnya. Kita harus memahami bahwa Buddha dan Bodhisattva bagaikan tabib agung. Beliau mampu menembus dan melihat sifat serta kemampuan setiap makhluk, mampu mengajar sesuai waktu, ruang, manusia, dan hal, serta mengetahui kemampuan pendengarnya. Dalam ajaran Buddha disebutkan, penyakit jiwa dan raga semua makhluk sungguh beragam. Namun penyakit batin seperti tabiat buruk dan noda batin sangat sulit diperbaiki.
Jika menginginkan seseorang untuk mengubah tabiat buruk dan noda batinnya, selain bergantung pada dirinya sendiri, juga membutuhkan dukungan dari lingkungannya. Seperti di Ceci, kita dapat memilih di antara 4 misi utama dan 8 jejak Dharma. Lingkungan keluarga besar Ceci adalah sebuah pintu metode terampil. Asalkan Anda mau datang dan melangkah masuk ke dalam pintu itu, maka akan menerima ajaran yang sesuai. Mungkin yang poin ketiga ini social achievement, kita semuanya memahami ya bahwa Buddha adalah bagaikan tabib agung. Mungkin kita lihat guru kita juga ya. Awalnya juga Puspa kadang-kadang berpikir, memang dalam kehidupan saat ini kita lihat dari master ya, apakah dia hanya dalam kehidupan ini dia menjadi seorang master? Mungkin dia sudah berkalpa-kalpa sebelumnya dia juga melatih diri sampai tahap saat ini ya. Karena kita tahu bahwa kondisi-kondisi untuk memahami Buddha Dharma dalam Sutra Teratai itu tidak mudah loh Sesyong Sejemen. Mungkin Sesyong Sejemen kalau yang sudah ada buku Sat Pundarika bisa dibaca. Itu tidak mudah untuk memahami. Tapi Master begitu bisa memahami dan bisa memberitahu kepada kita jalan-jalan yang sudah kita tapaki. Ini yang Puspa merasakan sangat-sangat beruntung ya, kita semuanya penuh berkah ya. Karena sebelum kita mendengarkan Sutra Teratai ini, ternyata kita sudah diajak melangkah ke dalam Sutra Teratai punya kondisi. Makanya setelah itu waktu Master lagi sharing mengenai Sutra Teratai, membawa semua Master lakukan kepada kita ya, bahwa mengajak kita menjalankannya ya. Itulah yang dapat setelah kita dengar, oh ternyata di dalam Sutra Teratai ini loh, setiap episodenya, oh ini loh. Jadi kita semuanya dapat memahami dan dapat benar-benar merasakan kita sudah di dalam kondisi itu ya. Ini yang Puspa merasakan sangat-sangat kangen ya, dan juga merasakan itulah yang menakjubkan Sesyong Sejemen, obat yang diberikan. Mungkin dari Sesyong Sejemen juga semuanya sudah minum obat Dharma nih. Obat Dharma yang diminum setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang awalnya penuh dengan emosi terhadap keluarga tidak bahagia. Begitu meminum obat Dharma dari Master, kita semuanya bisa bagaimana bersabar, kita bagaimana memahami bahwa Dharma ini, kenapa kita bisa dalam lingkungan yang begini, kita juga bisa berubah di dalam lingkungan Ceci. Itulah ada sesuatu yang kita dapat. Mungkin nanti Sesyong Sejemen dapat sharing ya. Karena Puspa merasakan ini setiap orang berbeda-beda. Seperti obat yang diberi juga berbeda-beda. Karena metode terampil ini sesuai dengan kita punya penyakit ya, kita bilang sesuai dengan kita punya sakit. Jadi obat waktu Puspa pergi pertama kali ke Taiwan, Master lagi ceramah Dharma itu Puspa kaget. Kenapa Master tahu ya bahwa di dalam diri kita lagi kayak lagi menyebut kita gitu loh, menyebut Puspa gitu loh. Puspa kaget. Kenapa Master tahu ya? Itulah Sesyong Sejemen. Dharma itu dapat kita sekali dengar kita tahu inilah kita punya hal yang harus kita koreksi. Itu yang buat kaget ya. Kok Master tahu ya? Padahal Sesyong Sejemen itu ribuan orang loh. Ribuan orang, di dalam ribuan orang itu masing-masing pasti mendengar, setelah mendengarkan Dharma mendapatkan poin-poin yang kita sendiri yang ada hal yang tidak baik punya ya. Karena waktu duduk sama satu Sece juga dia bilang, kenapa Master lagi ngomong saya ya? Padahal Puspa dalam diri, iya Master juga lagi ngomong sisi saya yang begini. Sedangkan satu Sece bilang, dia yang sisi begini. Inilah saya Puspa merasakan sekali ya, bahwa Dharma ini benar-benar sangat menakjubkan. Bisa mengingatkan kita bahwa di mana sisi kita yang tidak baik, harus kita koreksi. Sehingga kita bisa benar-benar di jalan Buddha Dharma, di jalan kebodian ini, melatih diri sampai satu tahap kita semuanya akan mencapai pelepasan ya. Memang tidak mudah Sesyong Sejemen, tergantung dari kita masing-masing ya. Ini tapi sangat penting karena kita sudah tahu bahwa kita di jalan kebodian ini adalah suatu saat kita juga akan mencapai sudah 6 alam ini ya. Jangan kita terlahir lagi di 6 alam ini, tapi kita berusaha terbebas dari kelahiran. Itu tidak mudah, tapi kita akan selalu berusaha di dalam setiap kehidupan dengan selalu satu berikrar yang kuat, tekad yang kuat selalu di jalan kebodian ya. Mungkin dari Sesyong Sejemen
bisa merasakan bahwa selama ini yang Sesyong Sejemen sudah dapat dari sifat yang tidak baik menjadi baik itu apa aja ya. Jadi dapat di sharingkan kepada kita semua ya, yang awalnya kita merasakan sekali, baru masuk ke suci, mendengar waktu master sharing, Puspa langsung bertobat dan minta maaf kepada anak, karena dari kecil kita tahu ya, semua anak berbeda-beda sifatnya ya. Begitu ada yang anak memang agak gimana ya, kita bilang sangat aktif, dan kadang-kadang kita bilang apa dia tidak mau mendengar, akhirnya kita memukul. Nah, di sanalah kita merasakan bahwa sebenarnya kita mengajar anak bukan memukul, tapi bagaimana kita mengajak mereka berbicara dengan baik-baik, dengan cinta kasih ya. Tapi kalau dulu sudah langsung pukul, nah itulah yang membuat anak merasa sesuatu yang sudah disimpan di dalam gudang kesadarannya. Jadi sehingga sampai kondisi dia sudah besar pun ingat loh Sesyong Sejemen, karena Puspa tahu waktu Puspa pertobatan minta maaf sama dia, umurnya sudah kuliah, dia pun masih ingat mamanya terhadap dia bagaimana. Inilah yang Puspa merasa kita harus canhui, karena kita selama ini kan merasa bahwa orang tua yang paling benar. Padahal kalau di dalam Buddha Dharma diajarkan oleh Master, kita semuanya adalah kenapa bisa terkondisi dalam satu keluarga. Itu adalah karma yang bersama saling utang-mengutang harus kita bayar dengan baik. Jadi jangan dengan emosi. Jadi dengan kondisi kita bertobat dan kita akan mengembalikan kondisi-kondisi dengan kasih sayang, anak kita akan merasakan sangat kembali ya, kita bilang dia juga akan menghilangkan hal-hal yang tidak baik itu, sehingga kita dengan anak-anak bisa dekat kembali. Mungkin dari Sesyong Sejemen nanti bisa sharing ya, Puspa akan kembalikan kepada Heavy Seje untuk yang keempat. Kan silakan Seje Heavy. Kan Seje, kan host. Intisari yang keempat. Para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan metode terampil dan pertobatan agar 3 rintangan ini terkikis dan 6 indera. 10 kejahatan serta 84.000 kekotoran dimurnikan. Para Buddha dan Bodhisattva bagaikan dokter, sedangkan berbagi metode terampil bagaikan resep obat yang dibuat dokter. Ketika melantungkan syair pertobatan, kita bagaikan sedang mencari resep obat. Setelah memberi penghormatan kepada Buddha, batin kita menjadi tenang dan damai, sehingga dapat memperbaiki diri. Kita harus minum obat sesuai resep ini. Dengan begitu, dengan sendirinya penyakit akan sembuh. Ini bagaikan semua rintangan karma telah terkikis. Ketika Buddha membabarkan Sutra Bunga Teratai, beliau juga mengatakan bahwa ajaran beliau selama 42 tahun pertama semuanya adalah metode terampil. Sampai pada pembabaran Sutra Bunga Teratai, barulah kebenaran tertinggi dibabarkan. Jika hendak membabarkan kebenaran tertinggi yang langsung membawa pada kebudaan, sungguh tidaklah mudah. Seperti mengatur tanaman rotan yang merambat, harus diarahkan dan dibimbing perlahan-lahan dengan segala cara yang sesuai dengan zaman dan kondisi kelingkungan. Nah, Sesyong Seje, di intisari keempat ini, saya juga mendapatkan bahwa ajaran Buddha sangatlah unik. Dengan kemampuan kita sebagai manusia awam, kita sangat bersyukur dapat terlahir kembali menjadi manusia dan dapat merasakan ajaran Buddha ini, di mana para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan kita dengan metode terampil dan pertobatan agar 3 rintangan terkikis. Sesyong Seje, apakah 3 rintangan itu? 3 rintangan yaitu kekotoran batin, karma, dan buah karma. Di dalam ceramah Master hari ini, Master juga berkata bahwa kekotoran batin sama dengan noda dan kegelapan batin. Dengan adanya noda dan kegelapan batin, maka setiap perbuatan kita menghasilkan karma. Kita ciptakan karma baik atau karma buruk. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Karma buruk akan menjadi penghalang bagi kehidupan kita di masa mendatang ya Sesyong Seje. Menghalangi kelahiran kita di alam manusia ataupun alam dewa.
karena butuh puluhan ribu kalpa untuk kembali ke alam manusia, dan itu sangat tidak mudah. Sesiung Sece dengan metode terampil pertobatan yang diajarkan oleh Buddha dan Bodhisattva, maka 3 rintangan terkikis dan 6 indera dan 10 kejahatan dan 84.000 kekotoran dimurnikan. Sesiung Sece, kita sekarang yang terakhir menjadi manusia dan bertemu dengan Guru Dharma, harus banyak-banyak kanen atas karma baik yang kita ciptakan dahulu. Kita juga sangat kanen atas Dharma, seperti metode terampil yang sering kita dengar di Sinfasyang setiap hari, tentang bab perumpamaan. Syair pertobatan di mana kita yang sakit mencari obat, sama seperti kita. Jika kita sakit, kita akan mencari dokter yang paling sesuai untuk kita. Biasanya kalau kita misal tidak sembuh, kita akan pindah dari dokter ini dan mencari dokter yang terbaik. Sama seperti di sini, Master juga mengajarkan kita bahwa berkumpul di sini dengan setelah mendengarkan Dharma, batin menjadi tenang dan damai. Ketika Buddha membabarkan Dharma selama 42 tahun dengan metode terampil, pada bab pembabaran Sutra Bunga Teratai, layaknya tanaman rotan yang tumbuh merambat ke arah, diarahkan agar dapat tumbuh sempurna dan berguna untuk kita semua. Sesiung Sece, Master juga menggunakan metode terampil mengupas Sutra Bunga Teratai ini agar kita semua dapat mengerti dan kita terbimbing sebagai makhluk sesuai dengan kapasitas kita dalam menyerap Dharma. Salah satunya yaitu dengan Master Cheng Yen bercerita, Sanubari Teduh, Lentera Kehidupan, dan The Essence of Body Mind. Di mana kita semua ya Sesiung Sece di sini sebagai murid Master agar paham dan bersungguh-sungguh mempraktekkan ajaran Buddha yang dibimbing langsung oleh Master kita, yaitu Sangren. Nah, Sesiung Sece kita di sini juga merasa bahwa Master itu adalah obat, adalah dokter untuk kita semua, di mana kadang-kadang kita melalui pikiran dan noda batin kita, melalui ucapan yang kita lakukan setiap hari itu, kita dapat menghentikannya ketika kita setelah mendengarkan Dharma dan mengingat apa yang telah kita dengar. Sama seperti Sece Puspa tadi bilang bahwa pertama kali ke Taiwan rasanya Master menyindir kita ya Sece, begitu ya. Menyindir kelakuan kita. Tapi setelah kita mengerti bahwa ajaran Buddha itu sangat universal, maka kita cepat-cepat bertobat atau cankui terhadap semua orang yang pernah kita sakiti, baik kita sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, begitu saja Kan-en Sece, Kan-en host. Apakah Sece Puspa mau menambahkan? Oh, habis ini Sece. Kan Sece, Tapi Pivi ini sudah ada kita punya Sesiung Sece yang mau sharing ya. Mungkin kita mulai dari Pivi yang Sece dulu ya. Kan oh, silakan. Silakan Sece, Vivi. Sang dan Kaisi, Sesiung Sece, Puspa dan Heavy Sece. Dalam ceramah Master, bersandar pada niat baik dan memupuk jalinan jodoh berkah. Api belum padam sepenuhnya, kebakaran baru pun telah muncul. Entah kapan ini akan berakhir. Yang di Los Angeles ya. Hendaknya menghimpun ketulusan hati dan memiliki keyakinan yang memberikan sandaran bagi kita. Dengan keyakinan yang tulus, ada sila-sila dan aturan yang harus kita jaga. Manusia tenggelam dalam noda batin, melupakan kewajiban untuk menjaga sila dan bersikap lengah, sehingga terjadilah karma buruk kolektif makhluk hidup. Dengan menjaga sila, mematuhi aturan, mengintrospeksi diri, mendorong semua orang untuk memupuk niat baik dan menggalang hati, karena menggalang hati di Los Angeles itu membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal
dan juga bencana akibat gempa, kebakaran, banjir, angin berkaitan dengan 4 unsur alam. Ketika salah satu dari 4 unsur alam tidak selaras, bencana akan terjadi. Hendaknya berdoa dengan hati yang tulus dan membangkitkan cinta kasih. Bervegetaris dengan mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengkonsumsi makanan yang menciptakan utang kepada makhluk lain. Dan juga dengan menciptakan permusuhan dengan makhluk lain. Kita berusaha tetap berada di alam surga atau alam manusia, sehingga dapat mempraktekkan 10 kebajikan. Kehidupan manusia adalah campuran antara kebahagiaan dan penderitaan. Hidup ada suka dan duka, ada sebagian orang yang menikmati kehidupan seperti di surga. Semua ini bergantung pada pelatihan diri tiap individu dan seberapa banyak perbuatan baik yang telah dilakukan. Perbuatan baik adalah sumber kebahagiaan batin. Setiap kali kita berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan. Orang yang dapat membantu orang lain adalah orang yang penuh berkah. Pelayanan ini sangat melelahkan, tapi kita adalah orang yang dipenuhi berkah. Dengan menumbuhkan niat baik, dunia akan damai. Penderitaan dan kebahagiaan di dunia ini tidaklah kekal. Membuka pintu hati, mengubah niat, dan menggalang cinta kasih. Menciptakan karma baik dengan tulus bervegetaris. Bersyukur atas kedamaian dan memupuk berkah bagi masa depan. 感恩师兄师姐。 感恩Sece Vivilian. Ya, Benar ya. kan Seci Vivilian itu tadi ada Sesyong Rimba lagi ya kayaknya ya. Ya, Heavy pakai handphone ini, Cie, jadi nggak bisa lihat yang resen. Ya, Sesyong Rimba kayaknya Ya, ada ya. Ya, silakan Silakan Sece. Sesyong. ya, Chào selamat Sang pagi Hảo. ya, sư兄师 Cảm 姐， ơn. 感恩上人， Chào An. 早安 Sesyong. 呀， Pagi. 大家早安。Kangen Vivilian ya, ada cerita tentang kebakarannya di Los Angeles. Jadi saya juga tadi udah dengar ya, Master membabarkan Dharma yang di Intisari 4. Itu juga semua bagus ya, tapi di Intisari 4 ya, kita perlu merenungkan ya apa intisari yang 4 ini ya. Para di sini kan sebut para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan metode terampil dan pertobatan agar 3 rintangan ini terkikis. Nah, ini yang sangat mendalam ya. Jadi metode terampil yang selalu Master mengajarkan ya sesuai ajaran Buddha lah ya. Ya, metode terampil banyak jenis ya. Mempraktekkan itu di jalan ya, seperti di amal itu juga metode terampil. Menurut pendapat saya itu metode terampil di mana supaya masyarakat atau kita relawan lebih paham tentang ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu bersifat terjun ke lapangan menolong orang. Lalu itulah salah satu metode terampil ya. Terus dan selain kita mendengar Master ya setiap hari simpak siangnya di Fakwacinya Sanubari Teduh ataupun yang di mana Master bercerita ya, selalu ada istilah Juk Jencinya. Lalu dari ini ya, berhubung kita mungkin
lebih memahami ya apa yang di ajaran master ya, kita bisa lewat mendengar ya tiap hari ya ada Lentera Kehidupan Genjen Putih ya, dan Genjen Putih itu menceritakan hal-hal yang terjadi sekarang. Jadi kita murid ya bisa lebih ngerti apa um, yang dijalankan sekarang, dan master menjelaskan ya tentang di mana mereka hadapi sekarang, relawan ataupun negara hadapi kondisi yang bencana, bagaimana cara atasi ya. Eh, di sini saya juga lihat ya, seperti belakang ini kebakaran di apa Los Angeles ya. Jadi ya itu masa pernah cerita ya, bagaikan seekor burung kecil ya, di mana mau bisa memandang api yang begitu besar ya. Ya, dia pun berusaha lah. Ya, tapi di sini saya lihat relawan ya, Tzu ya, yang di USA sangat kompak. Ya, mereka mulai tadi Vivian juga ada nonton dan memahami juga ya Genjen Putih yang dibabarkan beberapa hari ini. Jadi tindakan relawan dari Amerika ya bergerak cepat ya, sudah ke Mukwan ya, Judenqing Mukwan ya. Selain menggalang dana juga mencerita ya tentang Mukwan, juga ada cerita ya tentang itulah tadi Master ada cerita khas maksud karena untuk kita melakukan yang kebaikan ya. Jadi di saat ini juga ya kita mau melakukan kebaikan, tentu perlu dana, jadi mereka bisa cerita ya sama pendonor dana ya bahwa kebakaran itu jadi cerita tentang itu penolongan lah ya, tentang itu ya. Tapi inti-inti ya banyak jenis ya pamflet ya. Itu juga salah satu ada memberitahukan bahwa Suci akan melakukan hmm, bantuan lah kira-kira gitu kepada korban bencana, yang korban kebakaran kira-kira gitu. Lalu Muxin Mukhuan Mu'ai ya, supaya mereka tahu itu apa yang apa yang dilakukan nah Suci ya. Jadi itu master master kami ya selalu up to date ya, mengajar kita, memberitahukan kita cara-caranya ya melakukan hal-hal yang sulitnya. Karena yang terjadi di Los Angeles bukan bencana alam kecil ya. Kalau bencana alam kecil kan sering terjadi di Indonesia juga ya. Kita langsung hari ini terbakar, mungkin 2-3 hari sudah bisa terjun ya bawa bantuannya ke sana ya. Jadi di sana karena terlalu besar ya, jadi galang hati seluruh Suci ya. Jadi seluruh mereka yang Muxin Mukhuan ya, Mukhuan Mu'ai ya. Lalu itulah yang murid-murid yang di Amerika ya sangat patuh ya, sangat giat ya melakukan ya tentang inilah, tentang mau di mana ya, mau bantu ke korban sana ya kebakaran. Ya, kalau mau lebih jelas saya minta ya Sri Suci tayangkan ya ini YouTube ya, dari YouTube yang semalam ya. Nah, dari sini mungkin lebih paham ya Master menceritakan ini semuanya. Nah, itulah namanya
kita bisa up to date-nya, ikut singonnya, ikut dengan berita yang terakhir ya. Nah, Master begitu udah tua tapi masih bisa keluar ya untuk membawakan Dharma yang termasuk kejadian yang sekarang ya, mungkin udah mulai-mulai Master harap kebakaran bisa mulai hari per hari berkurang ya. Ya oke Kang, mungkin kita hanya 12 menit tapi sangat bermanfaat untuk kita. Lalu kita bersama-sama mendengar ya cerita Master. Silakan Kang En ya. Suaranya boleh diperbesar sedikit. Terus kalau di tempat saya ya caption dan translate ke Indonesia belum biasa ya. Dan boleh belajar juga. Nanti ada satu ya ke bawah lagi itu. 团队精勤学与觉，菩提心芽代代传。我如素信愿行。这次洛杉矶的大火，纽约也全面启动木心木爱，大纽约各个人文学校的家长及小朋友都开始捐竹筒、写卡片，都动了起来。30年了，波圣净师弟子谨记上人的叮咛，头顶人家的天，脚踩人家的地，取之当地，用之当地。上人，我们有深耕社区，恭祝上人法体安康，常住说法。上人拼着命，抽着气，为我们日日开示。我们也会拼着命学习您的那一份康人的精神，佛心施治，纽约弟子全力以赴，全力以赴。看到大家这样的用心用爱耕耘的道场，就如一个家庭，也看到了第一代的菩萨，第2代、第3代，代代相传，看得很安心，很欢喜心。这就是给我最大的礼物啦！期待大家要日日善心爱心啊，日日记真哈，好好的把情啊，慈济情，好好的牢牢的拉得长长，把爱呢不断的扩开哈，把它撸空撸垮哈。今年的冬天很冷，可是我们行善的脚步没有停止哦。新泽西每个礼拜的食物发放，费城的幸福校园，还有匹兹堡的公园热食发放，还有最近的火灾街头募款，都是使命必达。看到大家在街道上呢，冒了寒风冷雨哈，在那里呢街头劝募了，总是呢这份爱啦，如观世音菩萨手中的甘露水哈，期待呢能润湿那一片大地，期待火灾一天天的熄灭啦，快速的熄灭，让人人平安。感恩啊，爱的力量啊是无可限量，期待爱心、虔诚的心不断的增加，还要再呼吁人人来参与哈。
医疗团队有因缘可以把眼科大爱车带到前线，直接服务灾民。那每天呢，帮这一些人呢配眼镜，那真的是让他们有感。弟子在现场在发放的时候呢，很多的灾民在领取到让他们很惊喜的现值卡之后，都来拥抱所有我们的志工，说感恩慈济。同时呢，发放的单位呢，都用最赞叹的心告诉弟子说，你们的参与让整个发放的大会都有很充实、很落实的那一种照顾灾民的心哈。感恩啊！为了有灾情的地方，总是呢，还是要陪着他们，照顾他们，把该发放给他们的，那总是尽这一份的爱的能量，菩萨的友情，很佩服，很感恩，的确名副其实。但愿众生得离苦，不为自己求安乐，这都是我们呐，慈济人呐，菩萨呀，应该要尽的一份义务啦。多一个人，多一份力量。所以呢，这30多年来啦，哪里有灾？慈济人呐，大家的力量汇合，就到哪里去。就如这一回，南加有这样的一波火灾，北加啦，或者是纽约，或者是好几个地方，慈济人呐，都会集中来到这南加，那也是为这一波的火灾，大家人来付出，而且外面是那样的冷，那样的冻不惜以寒冻的气候，都可以看到慈济人捧着这爱心箱，不是为钱，是为了母心啊！要警惕大家，天下有难呐，人间要有爱，唯有爱呢，才能消弭灾难。我们要让他这欠没1分钱，都给他呢说几句话，这就是教育啦。借众因缘，教育众生，那就是呢，用爱来普及，而且呢，是用爱弘法。佛教就是这样，开阔心胸，不分宗教。我们总是呢，平时其他宗教需要，我们也一起投入去帮助。现在呢，佛教站在这道上，相信呢，大家也是同样的这一份爱心，来投注了他们的一份爱，这不就是呢，用爱彼此为人间呐教育，不是为了钱，上重要的是为了彼此教育。这就是我们佛教、宗教，不管什么宗教，都是呢，把握我们各个宗教不同，但是呢，方向呢是如一，那就是为了要净化人心，不管仁爱、博爱，或是大爱，或是大慈悲心，实在呢名称不同，
意义相同，徛伫大路顶啊，阡陌，怎么样都是一份爱哈。师父真感恩，也真唔甘啦。感恩是大家人爱很整齐的动起来，真辛苦，但是呢是造福人间，所以叫做幸福啦。这样付出，相信大家内心是欢喜的，很扎实。这一天这么冷，也完成了这一天的爱。所以呢，回向自己，要为自己呢说个感恩。师父逐天拢为家己讲感恩，师父啊，家己呢拢为家己讲加载有这点爱心，所以每一天呐，我都感觉有价值啦。每一天扎扎实实为人间付出。天天为自己赞叹有价值啦，因为呢，师父最近一直一直都在呼唤大家盘点生命的价值。各位，你们今天呐，也要盘点啊！我已经站在哪一条街头，很寒冷。有碰到了多少爱心人，也同样的跟我们一样来付出爱心，这都是叫做价值。盘点一下，这个历史啦，要好好记录落来。那自己的感想也可以互相分享，彼此勉励。这都是很期待大家呢，借重这样的因缘呐，把爱心凝聚起来，互相勉励，那互相感动，给您祝福。Ya di sini ya Siung Sije ya. Kalau tangkapan saya bagus ya, semua cerita Master yang nasihat Master sangat bagus. Pertama yang saya tangkap itu ya, Hongfa. Hongfa itu membaparkan Dharma, menyebarkan Dharma dari luapan kita, dari kasih sayang ya. Kasih itu salah satu ya, bisa menyebarkan Dharma, membaparkan maksudnya sofa lah ya. Terus mungkin Siung Sije ya, bisa tangkapan dari Jenjen Putih ya. Mungkin Puspa Sije duluan ya. Oke, keadaannya Pak ya. Kangen Siung Rimba. Luar Siung biasa. Rimba ya, Siung Sejeman kita lihat dari tadi video ini ya, sebenarnya kita juga sangat kangen ya, kita semuanya berjodoh dengan Master ya, sehingga kita semuanya juga sama-sama ya bagaimana kita bisa ya mengembangkan cinta kasih, berbagi kasih kepada semua makhluk, dan juga kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kalau enggak, kita semuanya pasti udah mungkin dari Siung Sejeman sekarang bisa merenungkan, berpikir kalau seandainya kita tidak berjodoh dengan Master ya, bagaimana kondisi kita saat sekarang ya. Kangen, mungkin ada lagi Kangen loh Siung Rimba. Ada Siung Joni ya, kayaknya tadi ada Siung Joni. Silakan Ya. Siung Joni, Kangen, Amitofo. Silakan Siung. Siung Joni. Masih ada di tempat Siung Joni? Ada? Mungkin dari Siung Sejeman yang lain ada yang mau sharing, silakan dulu. Ini ada satu, siapa ya barusan? Herlina Sije. Oh ya, silakan Sije. Herlina dari Makassar ya. Iya. Silakan Ce. Ya, selamat pagi Sije, Siung. Pagi Ce. Iya, Sije, Siung. Tadi bagus ya, saya
dari awal ikuti master tentang nona batin, karma dan buah karma. Terus melihat lagi tadi tayangan tentang mengembangkan cinta kasih yang ditayangkan baru-baru ini begitu bagus. Nah, dari nona batin, kadang kita kan kita lupa bahwa setiap saat kita harus selalu melatih diri kita, baik dari pikiran, baik dari ucapan dan perbuatan kita. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu nona batin ketika kesombongan itu muncul tanpa kita sadari. Mungkin kita berpikir, saya sudah melakukan hal yang besar, saya sudah berdana yang besar, sudah maksudnya menolong, sudah berbuat baik, banyaklah dan lain-lain semuanya. Nah, ini salah satu kesombongan ini ketika kita tidak melatih untuk menghilangkan, karena kita merasa kita telah melakukan hal-hal besar, itulah menjadi salah satu nona batin. Inilah yang menjadi tanpa kita sadari kemelekatan yang buruk, ya, dan membuat kita terbelenggu. Sedangkan ketika kita menyadari setiap tingkah laku kita, setiap detik apa yang kita lakukan, ketika kita belajar menyadari baik dari pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, pasti ini memang membutuhkan latihan. Ketika kita melihat sesuatu, kita tidak langsung respon, kita tidak langsung menanggapi yang negatif, tapi kita harus menyadari apa yang muncul di dalam diri kita. Ketika kita melihat hal-hal tidak baik, mungkin dalam diri kita muncul kemarahan atau kebencian, ketidaksenangan. Nah, inilah salah satu rintangan juga. Nah, dari sini kita harus, dari Master Tsonya tadi menyatakan bahwa kita hendaknya selalu melatih diri kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Setiap kita melakukan hal apa saja, berkata kepada siapa saja, maksudnya apakah dalam keluarga, artinya dalam keluarga kecil, ya, lingkungan kecil dulu, kita bisa melatih. Jadi dari hal-hal kecil, misalnya di rumah kita cuci piring misalnya, kadang kita kan kalau ibu-ibu rumah tangga kan banyak pekerjaan, ya, nanti aduh cuci piring lagi, mengeluh lagi. Ketika kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, saya kira itu akan bergeser. Kemarahan itu akan kita tidak pikirkan gitu. Nah, dan setiap hal hendaknya kita selalu berpikir, oh ini saya sebagai tanggung jawab saya harus melakukan ini. Oh, ini adalah salah satu juga saya berbuat baik. Karena ketika kita berusaha untuk berpikir positif, saya pikir untuk kehidupan hari-hari juga akan ringan, tidak rasa terbebani. Ada orang kita bilang, aduh saya susah sekali, nanti mau begini, mau begitu, ibaratnya mengeluh-mengeluh. Padahal ketika kita melakukan hal itu dengan penuh kesadaran, kita tahu, oh ini adalah tanggung jawab saya, oh ini adalah kewajiban saya, oh inilah yang harus saya lakukan supaya saya bisa melatih diri saya dan sekalian membuat karma baik. Mungkin itu saja Cie, Kang Eng. Kang Eng, Cie. Ya. Benar. Herlina dari Makassar. Ya, Makassar Cie. Mungkin dari seperti ya, betul. Inilah kita bilang pelatihan diri kita setiap saat, ya. Mungkin dari Sesong Sejaman dalam pelatihan diri ini memang kadang-kadang kita bisa merasakan juga, ya. Kalau makin banyak orang kita merasa ya kita tidak usah apa-apa, kita biarkan yang lain melakukan. Ada juga kadang-kadang kita berpikir begitu, ya. Jadi hal itu juga
Betul. Jadi sebenarnya kalau tidak ada orang, memang itu tugas kita lakukan juga kita merasakan ya lebih selesai gitu ya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang kita merasakan apa yang harus saya lakukan, apalagi kalau kita lihat relawan baru ya. Kalau kita tidak pepan hal-hal ya, mereka kebingungan. Tapi dengan kita pepan, mereka akan merasakan satu hal yang merasakan bahwa dia ada yang temanin dan mereka juga merasakan lebih tenang karena mereka takut juga kan kalau baru nanti saya lakukan ini apakah salah atau enggak. Sebenarnya kita dalam pelatihan diri ini justru kita melatih diri tidak ada bilang salah atau enggak, tapi kita bisa pepan hal-hal. Maksudnya ya kalau memang tugasnya ini kita lakukan dengan baik semuanya sehingga akan merasakan satu sukacita selesainya ya seperti tadi kita lihat video. Kondisi-kondisi yang sudah terjadi bencana ini sebenarnya ya bagaimana kita semuanya untuk mengembangkan cinta kasih universal dan kita juga menggalang dana ya untuk berbagi kepada saudara yang membutuhkan. Ini ada Sesyong Joni sekarang. Joni, Kita heeh. undang Sesyong Joni Silakan karena Syong. ya. Ya, Sesyong Joni. Silakan. ya, Sesyong 感恩 Joni. 呀，感恩上人开始呀，感恩 Puspa Sesyong. Sejeh, Happy Sejeh ya. 感恩 Syong. Ya, ya, cauan semuanya. Sorry tadi terpental sedikit keluar. Ya, tadi ya saya tertarik ya yang sharing Sejeh Puspa bilang yang saat di Taiwan ya, yang dimana pada saat master sharing itu sepertinya apa ya ada terkena gitulah ya mungkin ya. Oh kok sepertinya ini ditujukan kepada kita gitu loh. Padahal kan mungkin sekian banyak orang ya 1000 lebih. Dan tadi kan juga Sejeh ada bilang ya, itu yang sebelah-sebelah kok juga hampir mirip, merasakan kena juga gitu loh. Nah ini saya pikir ya sama ya seperti kalau perhatikan ya kata perenungan ya, kan bahkan ada yang bilang ya kayak Jamsi kan, begitu kita kadang buka, kok kayaknya ini kok persis ya kena ke kita gitu loh. Nah jadi saya pikir gini, kenapa ya kok bisa begitu banyak hal yang kadang pas dengan kita dari omongan master ataupun yang kayak tadi lah itu kata perenungan tersebut. Saya rasa ini sih pandangan saya ya, mungkin karena kita ini semua rata-rata yang memiliki noda batin gitu loh. Ya kan, kan kita ini kan adalah makhluk awam. Ya kan? Yang masih penuh lah dengan noda batin gitu kan. Nah, selain itu kan ya kan dikatakan kita juga memiliki dosa kan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ya kita memiliki kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, ya kan. Nah, ini yang harus kita akui gitu loh. Ya kan? Kenapa? Kalau kita nggak akui berarti kita merasa juga diri kita sombong sih, ya kan? Mana ada sih yang tanpa noda batin sebenarnya, kita sebagai manusia gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita mengakui artinya apa? Kita itu berarti bisa menyadari ya kita ada kesempatan untuk bertobat kan seperti itu gitu loh. Nah, ini tobat sama menyesal beda ya. Kalau menyesal kan bisa balik lagi. Tobat kumat gitu. Nah, jadi seperti Mas kan ada bilang ya bahwa pertobatan itu kan waktu Tacan He yang 2011 ya kan pertobatan besar ya adalah ya pertobatan di depan banyak orang gitu loh. Ya kan? Itu baru benar-benar kita bisa bertobat yang sebenarnya. Nah, ini tujuannya apa? Ini agar kan orang-orang bisa menyadari kita juga ya saat kita mulai melenceng. Ya kan? Nah, kalau seperti saya secara pribadi ya, kadang saya juga kadang suka sharing, ya kan, mungkin sharing di bedah buku, ya kayak di Simpasian saya moderator dan lain. Ini juga sebenarnya sih adalah kalau buat saya adalah mengingatkan saya gitu loh. Ya kan, kenapa? Jadi jika saya ada niat niat sesuatu yang tidak baik, ya kan, saya kan jadi berpikiran kan, loh kemarin saya ngomongnya begini, tapi kalau saya bisa timbul niat baik atau melakukan sesuatu yang tidak baik, ini kan bertentangan kan dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya lakukan seperti itu gitu loh. Ya jadi juga berharap ya, makanya Sesyong Sejeh kalau siapa tahu saya ada melakukan kesalahan, ya tolong bimbing atau ingatkan saya gitu loh, ya kan. Nah, jadi inilah tujuannya kan kalian mitra ya saling untuk memberikan memberikan semangat ya kan, saling bergandengan. Nah, ini kan yang untuk kalau ada yang
mungkin sudah agak melenceng untuk diingatkan kembali seperti itu. Itu aja sih Kang En. Kang En, Sesiong Joni ya. Sesiong Joni. Selalu kita sama-sama selalu mengingatkan ya, memang kadang-kadang kita manusia awam mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang mendengar aja atau melihat aja kita udah bergejolak. Tapi disinilah kita berusaha bagaimana antara sesama saudara sedharma kita saling mengingatin juga ya, Kang En. Mungkin Heavy kita lanjut dengan kuis dulu ya. Haus saja, Kang En. Silakan host ya, Kang En, Amitofo. Kang En host, silakan. Baiklah, Sesiong Sece, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kuis Sinfas yang hari ini, Senin 3 Februari 2025, Sanubari Teduh, episode 31, murninya 6 indera dikala 3 rintangan lenyap. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawabannya 1D atau 2A. Kang En, Sesiong Sece, silakan host. Soal pertama, 3 rintangan yang kita bahas adalah A. Kebersihan batin, karma dan buah karma. B. Karma masa lalu, karma sekarang, dan karma masa akan datang. C. Kekotoran batin, karma dan buah karma. D. Pikiran, perbuatan dan ucapan. E. Kelahiran, sakit, dan kematian. Silakan dijawab, Sesiong Sece. Baiklah, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang benar adalah C ya, kekotoran batin, karma, dan buah karma. Next, soal nomor 2, host. Maksud dari perbuatan bajik bisa menjadi penghalang adalah A. Kesombongan dapat timbul waktu berbuat kebajikan. B. Hanya mau melakukan kebajikan kecil. C. Hanya mau melakukan kebajikan besar. D. Mementingkan reputasi bisnis. E. Kebajikan kecil dan besar untuk reputasi. Perbuatan bajik ya, Sesiong Sece. Baiklah, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Close, host. Ya, jawaban yang benar adalah A. Kesombongan dapat timbul waktu berbuat kebajikan. Benar ya, Sesiong Sece. Nomor 3. Perbedaan apakah yang bisa menjadi penghalang dalam hati? A. Tidak membedakan kebajikan besar dan luas. B. Tidak membedakan kebajikan kecil dan kecil sekali. C. Tidak membedakan kebajikan besar dan kebajikan kecil. D. Kebajikan besar dan kecil hampir sama. E. Sama-sama melakukan kebajikan. Silakan dijawab. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Close, host. Jawaban yang benar adalah C. Tidak membedakan kebajikan besar dan kebajikan kecil. Next, nomor 4. Pembabaran Dharma Sang Buddha disebut A. Ulat Sutra, B. Sutra Suci, C. Sutra Bunga Mawar, D. Sutra Bunga Teratai, E. Kolam Teratai. Gampang sekali ya, Sesiong Sece. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Close, host. Ya, jawabannya D. Sutra Bunga Teratai. Next, nomor 5. Selama berapa tahun Sang Buddha membabarkan Dharma menggunakan metode terampil? A. 24 tahun, B. 42 tahun, C. 42 bulan, D. 24 bulan, E. 44 tahun. Mudah sekali nih, Sesiong Sece ya. Sudah sering diulang-ulang di setiap pagi. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Mari kita close, host. Jawaban yang benar adalah B. 42 tahun. Soal terakhir, Sesiong Sece. Nomor 6. Sebutkan 4 misi Seci. Misi amal, misi sosial, misi rumah sakit, dan misi sekolah. B. Misi Buddha, misi Bodhisatwa, misi sekolah, dan misi yayasan. C. Misi amal, misi sosial, misi sumbangan, dan misi Buddha. D. Misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan budaya humanis. E. Misi belajar, misi pengembangan, misi budaya, dan misi sosial.
Ini sangat mudah sekali. Setiap relawan Ceci pasti tahu 4 misi Ceci. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Close host. Jawaban yang benar adalah D ya, misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, budaya humanis. Selesai. Cảm ơn sesiung Sece. Mari kita lanjutkan kembali sesi sharing sambil menunggu pengumuman pemenang kuis hari ini. Tadi saya lihat ada Jangka Wijaya Sesiung Sece. Silakan. Silakan Yohanes. Sesiung. Ya, halo. Halo. Bicara tentang noda batin ini terkadang ini lucu aja ya. Saya bisa bilang lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena batin kita sudah di dalam alam bawah sadar kita itu sudah terbiasa untuk berpikir yang nggak benar. Ya, sebelumnya kanan ya semua, kanan saran Kaiser. Coba ya kita dilihat soal nomor 6. Di soal nomor 6. Ini soal nomor 6 adalah soal yang diekspektasi semua orang pasti bisa jawab. Ya, 4 visi misi Ceci ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Dan kita cek dari jawaban partisipan kuis itu semuanya benar. Nah, coba saya ubah sedikit skenarionya. Kalau misalkan ada satu orang tiba-tiba menjawab selain dari nomor D, apa reaksi batin Anda? Apalagi kalau pas yang jawab itu adalah seorang komite. Yang jawab itu seorang komite pula atau APL pula. Kalau AP salah nggak apa-apa. Nah, terkadang pikiran juga bereaksi macam-macam. Ada yang ketawa, ya ada juga yang meledak-ledak. Apa nih relawan komite ini udah berapa tahun ini masa saya salah kayak gitu. Itu juga noda batin, namanya juga judgment. Tapi ada juga mungkin harusnya sih kalau misalkan kita punya pelatihan batin ya, harusnya ya kalau kita punya pelatihan batin ya cuman mungkin mau jawab D ke typo jadi E kayak gitu kira-kira. Ini baru kuis ya. Ada lagi kalau misalkan kita flashback lah ya. Kalau misalkan kita bagi beras ya. Kalau kita bagi beras ya kan kemarin kan ada kupon kemarin kan ada pembagian beras untuk yang dalam rangka Imlek, ntar setelah training besar nanti atau di sekitar training atau bulan puasa siap-siap yang namanya pembagian beras dalam rangka Lebaran. Nah, pada saat pembagian kupon selalu saja ada beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya itu kejadian-kejadian yang boleh dibilang sangat unik lah ya, sesuatu yang nggak bisa kita duga-duga ada aja kejadiannya ya. Saya banyak juga. Salah satu kejadian itu pas saya ke Serang, tiba-tiba ketemu RT-nya nggak mau, katanya mau RT yang bagiin, pikiran kita macam-macam kayak gitu. Itu juga noda batin juga. Padahal juga gara-gara menggunakan data sebelumnya, kata ini biasanya orang ini seperti ini, padahal enggak juga. Itu namanya juga judgment. Atau begini, kita udah bagi kupon nih, bagi kupon. Ya, bagi kupon. Pas lagi asik-asik bagi kupon, terdengar suara sumbang. Si orang ini berhasil nipu Ceci nih. Harusnya di jatah 1 nih, jatah 2 atau jatah 3, jatah 4 nih. Pintar ini. Masuk ke telinga kita.
Apa reaksi batinnya social achievement? Saya yakin mungkin sebagian kalau sebagai umat awam pikiran kita akan meledak, marah-marah, kesel, benci, apalagi ya. Semua langsung pengen langsung ngamuk dalam pikiran. Itu juga noda batin. Noda batin. Padahal ada quote dari Master juga, di mana quote ini juga apa ya, sebenarnya buat kita supaya kita bisa menjaga pikiran dan gak usah meledak-ledak, gak usah menghukum diri sendiri, gak usah. Memang penyaluran beras aja, kupon aja memang salah, atau saya sebut deviasi, tapi kita kadang meledak-ledak sama kesel-kesel sama si yang menerima kupon ini, harusnya dapat jatah 2, dapat jatah 3, berhasil gimana main gitu, ternyata nipu, kayak gitu, meledak-ledak dalam pikiran seperti itu kira-kira. Nah, oke, kita akui salah, tapi Master juga tahu juga pasti salah. Pertanyaannya, apakah Master marahi kita? Jawabannya tidak. Apakah Master menyesalinya? Juga jawabannya tidak. Malahan Master senang kalian sudah berusaha dan tahu salah. Yang ada Master memberikan solusi. Solusinya ini cukup menarik. Kita analisa dari quote ini ya. Pernah dengar ya kemarin ya, lebih baik salah dalam memberikan bantuan daripada telat tapi keburu meninggal. Itu sebenarnya quote-nya di Misi Amal, tapi berlaku juga dalam bagi beras ya, quote-nya ya. Di mana pernyataan kedua, kalau memang istilahnya itu ada kesalahan yang disebabkan bukan dari kita, dari relawan sudah berusaha nih ikutin prosedur ini, udah pakai kebijaksanaan ini, ikutin prosedur ini, tapi tahu-taunya ya si penerima bantuan ini berhasil nipu. Solusinya apa? Jawabannya adalah evaluasi dan juga tindakan berikutnya apa? Apakah diberhentikan bantuannya atau dilanjutkan kalau memang perlu bantuan, makanya terpaksa nipu. Ya, seperti itu kira-kira. Evaluasi. Kalau misalkan bantuannya dihentikan, pertanyaan selanjutnya, apakah Master menuntut orang itu, dasar penipu lu ya, menjarahkan orang itu ya, harusnya lu dapat jatah 2, lu minta 3 ya, pintar banget ya. Pernah nggak Master nuntut atau perkarakan? Jawabannya enggak. Malahan ngomong ke kita, ya sudah, lupakan saja, anggap aja rezeki dia, tapi lu jangan ngoceh-ngoceh dalam pikiran. Kalau ngoceh-ngoceh dalam pikiran gara-gara soal perkara ya, harusnya misalkan jatah 2 dikasih 3, kamu perkarakan sesuatu achievement dalam pikiran, perkalahkan dalam pikiran sesuatu achievement, itu argo karma buruknya jalan loh. Masa tahu salah aja, memang nyesel sih ya nyesel, tapi nyesel sesaat. Habis itu dibilang ya udah gak usah. Kayak gitu, udah lupain. Master aja bisa lupain, masa kok kita ingat? Kayak gitu, Master bisa lupain, Sufu-Sufu juga bisa lupain. Kenapa mereka memilih lupakan perkara gitu? Karena beliau-beliau ada quote yang ketiga, tidak takut akan akibat, takut akan sebab. Kalau misalkan mengoceh-ngoceh dalam pikiran soal perkara ditipu itu 3 itu, kasihan, merusak vibrasi pikiran juga, kayak gitulah kira-kira. Hanya beliau lebih sadar, makanya cepat lupa. Kalau kita kadang sebagai umat, termasuk saya, kadang juga bisa ngoceh-ngoceh juga kan, 2-3 hari ya. Sebenarnya juga itu adalah latihan dari pikiran kita. Jadi kalau misalkan penyaluran bantuan itu, aku yakin semuanya juga, ini baru kasus beras ya. Kasus beras itu adalah saya sebutnya deviasi lah ya, deviasi atau bagaimana yang saya ada yang ya gimana begitu. Kalau memang ketahuan ya memang kitanya harus melatih diri dan pikiran kita untuk belajar ham cepeng baciu. Habis itu ya kita evaluasi lagi seperti itu, apakah mau dikasih
atau enggak, kira-kira seperti itu. Kalau mau dikasih, dipersilakan. Tapi kalau nggak mau dikasih, ya sudah. Tapi nggak usah ngoceh-ngoceh, karena soal nipunya. Kalau ngoceh-ngoceh, namanya gagal move on. Kalau pikiran gagal move on, ya sudah. Noda batinnya mau sampai kapan dipiara? Nanti keblok deh berkahnya. Itulah kira-kira ya Sesiung Secimen yang bicara tentang noda batin. Kalau memang sudah terlanjur salah juga gak usah marah berlebihan seperti itu. Toh juga yang penting kan kalau nggak salah kan nggak belajar. Udah cukuplah ngoceh-ngocehnya. Cukuplah ngalor ngidulnya. Udah cukup ya. Sekian dulu Sesiung Secimen. Silakan disempurnakan ya, Kak En. Kan ya, Sesiung Yohanes ya. Ya, Sebenarnya noda batin itu tergantung dari masing-masing juga ya. Jadi di ya, sini kita juga harus lebih berkesadaran karena kita tahu murninya 6 indera ini baru karena dikala 3 rintangan lenyap. Kita punya noda batin kalau lenyap, makanya indera kita semuanya akan dalam kondisi yang sangat jernih dan bersih ya. Memang ini tahap yang kita pelajari bukan hanya bisa langsung ya, bisa langsung selesai punya ya. Bisa langsung bersih punya ya, karena kita masih manusia awam. Tapi dengan seiring kita selalu mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita bisa dalam kondisi berkesadaran, kita akan merasakan bahwa ini hal yang baik atau hal yang tidak baik. Jadi kalau memang hal yang baik kita lakukan, dan kita sebarkan kemana-mana. Tapi hal yang tidak baik cukup sampai di kita saja, jangan kita sebarkan lagi ya. Karena kita tahu di sinilah Master selalu mengingatkan kita bagaimana menyebarkan dharma yang baik ya. Jadi kita jangan menyebarkan hal yang tidak baik. Nah, ini adalah pelatihan diri kita juga, Sesiung Secimen. Mungkin dari Sesiung Secimen yang dapat nanti bisa sharing ya. Mungkin kita kembali ke Heavy untuk pemenang dulu. Kan En, Sesiung Yohanes, Kan En, Sesiung Secimen. Kan En ya, Sesiung Silakan Ci. Yohanes. Ya, Kan En semua. Pemenang kuis 3 Februari 2025, Sanubari Teduh, murninya 6 indra dikala 3 rintangan lenyap. Selamat kepada 1 Yeni Lau Sece dari Jambi, 2 Sani Wijaya Sece Makassar, 3 Herianto Sesiung Tebing Tinggi, 4 Marintan Sece Medan, 5 Juliana Sece Bandung, 6 Ani Lijaya Sece Medan. Silakan Sesiung Sece, jika mau sharing tentang materi hari ini, kita sama-sama belajar, sama-sama Pagi berbagi. Sece. Ah, Pagi Sece. pagi. Kedengeran nggak? Kedengeran Ci ada. Oke. Nah, ini saya mau sharing ya. Saya Juliana dari Bandung. Sama pagi semuanya ya. Semoga semua pada sehat hari ini ya. Di sini saya mau sharing. Kalau misalnya di setiap apapun kegiatan yang kita lakukan ya, harusnya kita itu melakukan pendekatan sama orang baru gitu. Kayak kemarin saya mengikuti donor darah di Bandung kan. Nah, itu kan banyak ya peserta yang donor. Tapi yang bisa mendampingi saya lihat cuma 1 orang atau 2 orang. Nah, saya ada ajak bicara satu sesiung. Dia itu semangat banget gitu. Dia bilang, ini donor darah berapa cc? Saya bilang, ya biasanya sih 250 ya. Saya mau banyak katanya, semangat banget. Nah, dari situ saya lihat ini orang semangat banget menyumbangkan dana. Akhirnya saya ngajak bicara sesiung itu. Terus saya ngajak bicara, nah saya jelasin tentang seci. Dia tahu seci. Terus dia semangat banget. Saya ingin jadi relawan seci. Nah, dari situlah saya langsung menjelaskan tentang seci. Sesiung, oh ganen banget sesiung mempunyai pikiran seperti itu, bagus gitu. Semangat Seciung itu luar biasa. Saya lihat dari awal tuh Seciung semangat banget, makanya saya menerangkan tentang Seci ke dia. Seciung itu mau jadi relawan Seci, saya mau, saya banyak waktu. Nah, ya, akhirnya saya jelasin tentang semua misi-misi Seci, saya jelasin ke dia semua sampai dia mau donatur bulanan, donatur tetap ke saya. Dia bilang, saya mau donatur tetap. Nah, itu dari sini saya membawa pelajarannya Seciung sukses kalian. Sebenarnya banyak umat masyarakat di sekitar kita tuh banyak yang mempunyai jiwa seperti itu. Mereka ingin jadi relawan, tapi mereka tuh tidak ada
gimana yang tadi dibicarakan, mereka tidak punya kesempatan, tidak ada yang mengajak gitu. Dia bilang, saya di sini itu dulu saya donor darah di sini 3 bulan yang kemarin. Saya ingin jadi relawan sini, tapi saya nggak ada mengajak saya, nggak ada ngajak bicara. Jadi saya nggak tahu gitu. Saya jelasin sebenarnya kita bisa jadi relawan itu daftar di online itu bisa banyak. Bandung-Bandung itu relawan dari online. Oh begitu. Nah ada satu secung lagi yang sebelah saya, dia mendengarkan saya bicara, dia bilang nanti saya akan daftar relawan di Bandung pakai online. Soalnya istri saya juga mau, nanti saya mau bicara lagi sama dia. Nah itu banyak sekali ya masyarakat yang masih mau jadi relawan SECI. Nah maksudnya saya bilang, di sini saya lihat banyak itu komite atau AP, semuanya itu mereka malah sibuk ngomong sendiri. Harusnya kita mendekatkan diri ke masyarakat gitu loh. Kita terangin apa SECI itu, SECI seperti apa, misi-misinya luar biasa, bagus banget katanya, bagus, saya ingin ikut SECI katanya. Saya bilang, aduh banyak banget ya yang tertarik gitu. Harusnya kita ada waktu lah kita sharing sama mereka, terangin sebelum SECI. Paling itu SECI yang ingin saya sampaikan ya, SECI Kanun. Kanun, SECI Juliana, benar ya, kadang-kadang di kegiatan donor darah itu ladangnya untuk menggarap relawan, menggalang hati juga. Benar sekali. Tugas kita semua ya, Sesiung SECI sebagai relawan SECI, menggalang hati para bodhisatwa di luar. Baik SECI, ini ada iya, ada 2, ada Rosi Feli SECI dan Linde SECI. Silakan Rosi Feli SECI. Iya, Sejaman. Cauan Tajia, saya izin memulai ya. Kangen Sangren, kangen Sesiung Sejaman semua, khususnya yang telah berbagi, dan kangen atas ucapan doanya ya buat kita semua, termasuk saya yang menjadi pendengar. Sadu, amin. Kangen juga terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Puspawati SECI dan juga Hevi SECI. Jadi yang saya dapatkan dari Sesiung SECI semua, Sangren, yang saya lebih dapatkan hari ini, yang ingin saya bagikan adalah dimulai dari kalimat perihal penerapan bersyukur dalam keseharian. Jadi saya sedang merenungkan ini sejaman gitu. Jadi kan di dalam keseharian itu cara sederhana kita bisa bersyukur itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apa cara pengaplikasiannya seperti apa, masing-masing punya caranya tersendiri. Nah, tetapi yang dari saya pahami bahwa saya bersyukur dahulu memiliki indera ini gitu. Jadi bisa melihat sejaman semua ya, bisa mendengar, bisa merasakan gitu ya. Karena kan saya juga memiliki perasaan yang kita semua miliki. Lalu saya masih bisa bergerak gitu. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah perihal bersyukur itu sendiri di dalamnya berarti berusaha menjaga kemurnian dari rasa syukur itu agar dapat berlangsung, bertahan panjang. Jadi kita kan maunya long life seperti itu, gitu. Agar kita mendapatkan sukacita dharma atau kebahagiaan itu sendiri. Tetapi ya intinya adalah salah satu dari resep jitu yang mujarab gitu untuk segala penyakit noda batin adalah
ketika mampu minum obat Dharma tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini telah disampaikan oleh Sujeman. Jadi ini yang saya dapatkan poin lebih saya berkesan gitu. Nah, tetapi saya ada pertanyaan, apakah obat Dharma tersebut? Nah, obat Dharma tersebut tentunya yang tadi adalah Kan'en. Nah, tapi saya muncul pertanyaan kembali, ini perenungan buat saya juga. Yang sudah diberikan obat Dharma tersebut bahkan hampir menjadi bagian dari tentunya kita khususnya familiar ya di lingkungan ceci kita gitu. Nah, yaitu bersyukur itu. Nah, tetapi pertanyaannya apakah obat tersebut itu bisa menjadi terus efektif? Mungkin jawabannya ya ini berbeda-beda gitu. Ada yang bisa efektif, ada yang kurang efektif gitu. Nah, inilah yang menjadi perenungan untuk mencari jalan kembali gitu agar dapat mencapai namanya kebijaksanaan dalam prakteknya. Nah, jadi saya mendapatkan bahwa di mana perlunya selaras antara pikiran dan perasaan itu. Di mana gelombang yang dipancarkan antara pikiran dan perasaan itu ketika menjadi satu titik yang selaras itu akan memunculkanlah seperti percikan gitu. Nah, itu hanya umpama supaya bisa membayangkan, yang saya bayangkan adalah seperti itu. Percikan tersebutlah muncullah rasa syukur dalam hati yang bisa menjadi obat jitu tersebut. Sehingga kita bisa jernih, bisa tahu, bisa menjalaninya seperti sharing Sujeman hari ini. Itu yang saya dapatkan. Nah, dari pikiran atau batin, pikiran dan perasaan atau batin, yaitu pikiran dan hati tersebut, atau kalau fisiknya jantung yang merasakan, di dalam pikiran tersebut itu wujud dari sebuah hasil pikiran adalah bisa melalui ucapan gitu. Itu dari wujud perwakilan dari adanya sebersit niat yang muncul bisa diwujudkan melalui ucapan. Nah, itu yang saya dapatkan, jadi perlu selaras. Lalu saya izin untuk membagikan kisah nyata. Gitu. Jadi dalam kisah nyata ini yang saya dapatkan adalah ini dalam berkeluarga gitu ya, atau dalam interaksi berkeluarga gitu. Nah, kita akan bertemu fenomena yang bisa kita lihat, yang bisa diperlihatkan kepada kita gitu, yang menjadi subjek dan objek yang lagi memerankan suatu tindakan yang diperlihatkan, didengarkan, dan ditemui oleh kita. Nah, pada saat kita bertemu itu, kita akan bisa muncul ada kemudian perasaan. Nah, saya ambil contoh. Izin ya, maaf ya. Ini hanya sebuah contoh. Jadi, contohnya, dalam berkeluarga, kan setiap keluarga itu punya komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang ketika masa tuanya tabiat yang telah terbinanya itu keluar di masa tua. Ada itu. Ya, gitu. Jadi membuat anak-anaknya, menantunya, bahkan cucunya itu menjadi risau karena hidup satu rumah. Contohnya ya. Nah, tabiat yang terbina yang keluar ini tanpa disadari
karena sudah terbentuk dan keluar pada saat tua. Nah, itulah makanya ditekankan mengapa perlunya latihan terus sejak dini. Itu supaya memiliki kehidupan mendatang khususnya di usia senja dengan tabiat-tabiat terbentuk yang baik. Nah, inti ceritanya adalah interaksi tidak berjalan lancar, komunikasi tidak berjalan lancar, dan salah satu tabiatnya yang dimiliki pada saat usia tersebut yang tua, kita ambil si X. Nah, yang dimiliki tabiatnya adalah menjadi pemicu sehingga orang itu bisa marah, baik itu melalui ucapan, perbuatan yang tak disadarinya tersebut. Gitu. Nah, tapi menurut pemahaman dari yang si X, mereka melakukannya karena ketidaktahuan, yang kita sebut ketidaktahuan. Nah, sehingga singkat cerita, akhirnya hubungan menjadi kurang harmonis. Sehingga anak-anak, cucu maupun mertua merasa terganggu. Nah, bagaimana solusinya? Kan dikatakan tidak baik mengirim orang tua atau lansia ke panti. Maka dititipkanlah ke rumah saudara-saudaranya atau ke rumah kerabat si X-nya dengan niatan kurang lebihnya terekam atau bisa terlihatnya seperti itu. Tetapi kita tetap kan menjaga positive thinking gitu kan. Tetapi yang namanya fenomena bisa membuat kita pola-polanya itu menyimpulkan. Nah, dari sini yang saya dapatkan bahwa pada saat fenomena itu kita temui, seperti yang Seci hari ini telah sampaikan, jangan buru-buru merespon. Dengan tidak buru-buru merespon, benar Seciaman Sesiong bahwa kita ada titik jeda, kita bisa menggabungkan itu dengan apa yang pernah kita diajarkan. Misalnya, kita sebagai pihak yang dititipkan ya gitu. Nah, kita bisa melihat memutarnya menjadi misalnya saya pihak melihat seperti itu, saya sebagai pihak anak miris melihatnya. Dan saya tahu saya tidak boleh seperti itu kelak. Itu menjadi sebuah pelajaran penting karena saya diperlihatkan, diperdengarkan, ditemui dengan fenomena seperti itu gitu misalnya. Nah, setelah menyadari hal itu, maka diam, tidak menjadi gosip lah misalnya kan, lalu bicara ke tempat lain, oh ini begini, oh itu begitu loh, begini. Kalau dari sisi bagaimana sebagai sisi orang tua. Nah, yang saya dapatkan dari sisi orang tua yang ketika kita mampu berpikir jernih, kita merasa bersyukur karena di usianya yang mungkin sudah lanjut, kita masih bisa berada dekat. Tetapi kita tidak pungkiri bahwa di usia yang nanti ke depannya kalau udah tua, jangan seperti memiliki tabiat yang menjadi pemicu agar di mana orang-orang bisa terpicu menjadi emosi. Itu pembelajaran yang penting sih yang saya dapatkan gitu, Seciaman dari ya gitu. Nah, jadi yang seperti di penutup yaitu gosip, contohnya gosip dan sebagainya. Jadi gosip itu akan berhenti bagi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Seperti itu. Jadi itu kalimat renungan yang menurut saya, wah, kalau bisa diterapkan memang benar adanya. Gitu Seciaman, kanan Taca. Ya kan ya Sece Rosi. Ya. Benar. Benar, kondisi-kondisi dari orang tua memang kita nggak bisa bilang gimana ya. Karena di dalam gudang kesadaran mereka ini juga ada satu hal,
mereka mengenal Buddha Dharma hanya di dalam KTP. Banyak sekali ya, kita tahu ya, banyak sekali yang kondisinya mereka rajin ke kelenteng sembahyang, tapi mereka sebenarnya tidak mendalami Buddha Dharma. Sehingga dalam kondisi itu mereka juga dalam pikiran, ucapan, perbuatan mereka itu, mereka tidak seperti kita yang sudah mendengarkan Dharma bisa memilah ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga mereka semuanya sudah masuk di dalam gudang kesadaran seperti kita yang awalnya ya, manusia awam semuanya memang begitu. Tapi dengan kita mendengarkan Buddha Dharma, sebenarnya makanya di sini kenapa Master selalu mengingatkan kita. Bagaimana kita untuk keluarga kita sekarang kita bilang ya, Sesong Sejaman ya, mengajak mereka juga masuk ke pintu Dharma. Ini sangat penting karena kita tahu semuanya kan kita sudah belajar Buddha Dharma, kita memahami seperti yang Rosi saja bilang di dalam gudang kesadaran itu, sehingga tanpa disadari kalau sudah tua itu semuanya akan ngeletup keluar. Ada yang suka marah-marah, ada yang suka pukul-pukul, itu ada. Coba Sesong Sejaman ke Panti Jompo lihat. Itulah kita bilang kekotoran batin yang sudah ada di dalam gudang kesadaran yang tanpa disadari yaitu dia akan muncul. Tapi kita sekarang kan udah menyadari ini ya, bagaimana kita juga mengajak orang tua kita, mengajak kita punya keluarga semuanya masuk ke pintu Dharma, sehingga mereka juga bisa memahami Dharma, mereka bisa mempraktekkan Dharma dengan baik, sehingga kita bilang membersihkan kekotoran batin yang ada di dalam gudang kesadaran. Memang itu tidak mudah ya, Sesong Sejaman ya. Ini tergantung dari jalinan jodoh masing-masing juga. Kita lihat masa Sang Buddha juga ya, Sang Buddha bilang itu semuanya ada jalinan jodohnya. Jadi kita juga tidak bisa memaksa mereka. Kalau memang jalinan jodohnya sudah mateng, mereka mendengarkan satu kata aja, mereka sudah tercerahkan. Tapi kalau enggak udah mendengarkan begitu banyak aja sulit ya Kak. Karena itulah kekotoran batin yang terlalu banyak melekat itu memang agak sulit. Jadi kita sendiri juga sangat kangen ya, sangat bersyukur karena kita semuanya di dalam kondisi yang penuh berkah sehingga kita dapat mendengarkan Dharma, mempraktekkan Dharma. Apalagi kita diajak terjun ke masyarakat, memahami segala sesuatu yang ada di dalam kondisi masyarakat. Kita bisa merasakan kebanyakan, kita merasakan sangat syukur ya, dan kita juga bisa berbagi kasih kepada mereka dan juga kita bisa menjalin jodoh baik dengan mereka ya. Mungkin hari ini kan ini udah jam 9 ya. Sejelinda tadi ada raise hand ya. Apakah mau lanjut atau kita besok pagi Sejelinda? Bagaimana Cie? Sejelinda? Sesuai dengan Puspa Suci. Kalau Sejelinda mau sharing-sharing, kita kasih kesempatan lagi ya. Oke, kan ya, Sejaman. Silakan Cie. Jelinda. Oke. Maaf ya Sesong Seje ya. Saya waktu dikit ya untuk saya sharingkan ya. Kayaknya Sesong Seje telah memberikan kesempatan untuk saya sharing. Agak saya bagi semua Sesong Seje masih dalam suasana Imlek ya. 新年快乐ya, 万事如意ya. Oke, jadi hari ini ya Kak semua Sesong Seje yang telah sharing sangat bagus ya. Ada yang mengatakan sesuatu yang positif ya, dan juga ada yang positif tentang bagaimana kita walaupun saya kadang tidak ada sharing, tapi saya juga menemani ya, kita bersumbangsi juga menemani untuk mendengarkan semua Sesong Seje yang sharing yang menjadi jodoh baik juga. Terus yang saya merasa semua yang seni-seni itu semua pemahamannya sangat bagus ya, dan juga mereka itu banyak tentang Dharma itu sangat sangat bagus, sangat mempraktikkan dengan cinta kasih yang 很了不起 ya. Saya merasa 很了不起. Jadi tentu saja saya diri merasa pemahaman saya masih saja yang masih harus saya pelajari ya. Jadi tidak merasa bahwasanya ada apa ya, gimana kita untuk belajar ya, bersyukur ya, kan kayak ada kondisi pendukung seperti Puspa Suci bilang ya. Jadi kita menghargai kondisi ini, kita belajar bersama-sama, sama-sama belajar ya. Kak, ini semua Sesong Seje. Dan Sejelinda ya, mungkin dari Sesong Sejaman banyak sekali memiliki orang tua ya. Mungkin kalau orang tua kita yang jarang pergi kemana-mana, jarang dengar Dharma, boleh Sesong Sejaman kasih dengar
lagu ceci ya. Kita punya lagu ceci itu semuanya ya, hen kantong ya. Kita bisa kasih orang tua kita dengar dulu. Setelah orang tua kita merasakan nyaman ya dengan lagu-lagu ceci, kita bisa kasih tahu artinya. Sehingga orang tua kita juga merasakan, oh ternyata lagu ceci ini ada artinya yang sangat mendalam. Dan mereka juga bisa pelan-pelan menerima. Karena kita tahu banyak sekali orang tua yang tidak mudah langsung menerima. Tapi dengan seiring kita memberi mereka dengar lagu-lagu yang begitu nyaman didengar ya, apanya lagu-lagu kita semuanya kalau makin dengar kan makin kita merasakan ada ketenangan batin juga ya, sehingga mereka nanti akan bertanya, ini dari mana, lagu apa? Kita akan kasih tahu dan kita akan kasih tahu artinya. Jadi dari sanalah kita mulai supaya orang tua kita juga mulai belajar Dharma ya. Jadi kita akan kasih tahu mungkin dari Siong Secimen selalu mendengarkan ceramah Master, boleh juga buka tip ya, Puspa sukanya buka tip. Karena kita tahu bukan hanya kita yang ingin mendengarkan Dharma, sebenarnya di lingkungan kita banyak sekali yang mendengarkan Dharma. Apalagi waktu kemarin di sebelah Puspa ya, banyak sekali tukang-tukang yang bekerja ya, begitu mendengarkan kita sharing Dharma apa-apa, kali kita keluar mereka happy ya melihat kondisi kita, mereka juga merasa ini kita sebenarnya ada mendengarkan Dharma, bukan hanya kita melakukan hal yang bagaimana ya, tapi mereka begitu melihat kita, mereka tahu bahwa ternyata setiap pagi mereka juga mendengarkan Dharma. Jadi inilah Puspa merasakan Dharma dapat kita bagikan kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi semua makhluk dapat mendengarkannya ya. Kan Siong Secimen hari ini sudah mengikuti kita punya ya bagaimana ya Xinhua Siang hari ini, dan hari ini yang ikut sharing adalah Sece Vivilian, Siong Rimba, Siong Joni, Sece Herlina, dan juga Siong Yohanes, dan juga Sece Yuli, Sece Rosi, dan Sece Linda. Kan Siong Secimen semuanya ya. Kan juga happy Sece, kan semuanya ya. Sece Puspa, kan semua tim Cipasan. 我们请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三温性礼，温性。在阿弥陀佛。感恩Puspa Seku, 新年快乐。 ini ada ini enggak ya kosakata enggak? Amitofo kan Nggak ada kayaknya Cek kosakata. Kan happy kan Sece Puspa kan Sesiung happy Sece kanan Sesiung Secimen Sesiung kan happy Sece kan Taja Wan Kan Sesiung semuanya.守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，心
思念心依然相系，紧紧追随你。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你，无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。绕过他乡的心却尽系在自己，佛心事只在千万里。